Kamu percuma banget nih daftar jalur mandiri tahun 2023 kalau misalnya kamu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Yap, di video kali ini aku bakal sharing lagi mengenai jalur mandiri di tahun 2023. Tapi di video pada hari ini agak sedikit berbeda teman-teman. Kenapa? Karena di video ini aku bakal bilang kalau kamu bakal percuma daftar jalur mandiri 2023 kalau misalnya kalian melakukan beberapa hal yang aku sebutin nanti di video ini. Tapi sebelum aku share informasinya, bolehlah ya kalian bantu subscribe channel YouTube aku dulu, Leni Agustin, supaya aku lebih semangat untuk bikin videonya. Karena di channel YouTube aku Leni Agustin ini tuh biasanya selalu sharing informasi mengenai jalur-jalur kalau misalnya kalian mau masuk kuliah, misalnya dari jalur SNBT, jalur SNBP, UMPTKIN, bahkan jalur mandiri hingga saat ini, oke? Dan kalian jangan lupa juga untuk follow informasi dari info.umptkin atau Instagram pribadi aku Leni Agustin 10, karena di Instagram tuh juga aku sering banget posting atau share informasi-informasi mengenai jalur mandiri saat ini. Oke, dan kalau misalnya kalian mau berdiskusi atau komunikasi sama aku lewat WhatsApp, bisa banget kalian langsung ngechat aku di 0882 4785 4631. Ya, langsung aja mari kita nonton ini dia videonya. Yap, seperti yang aku bilang dari awal video tadi, bahwa video pada malam hari ini tuh agak sedikit berbeda ya. Kenapa? Karena ya aku tetap bakal bahas tentang jalur mandiri. Namun di video kali ini aku bakal share bahwa kalian bakal percuma daftar jalur mandiri kalau kalian melakukan beberapa hal yang akan aku sebutin nanti. Oke? Jadi yang pertama, kalian bakal rugi atau kalian bakal percuma aja daftar jalur mandiri kalau misalnya pertama cuma coba-coba aja. Maksudnya gimana kak? Ya maksudnya kamu cuma coba-coba aja untuk ikut jalur mandiri. Misalnya kalian cuma mengikuti teman lah, karena teman kamu atau bestie kamu ikut jalur mandiri, jadi kamu juga mau coba-coba ikut jalur mandiri. Gak usah ya teman-teman, ini sangat percuma. Apalagi kalau misalnya kamu cuma coba-coba, terus kamu juga tidak tahu apa aja persyaratannya, apa aja yang diujikan, uang kuliahnya berapa, biaya pangkalnya berapa, dan penilaiannya berapa. Ini tuh sangat percuma kalau kalian nggak tahu. Nah makanya kalau misalnya kalian mau mengikuti jalur mandiri tahun 2023, ini tuh kalian harus melengkapi informasi-informasi tersebut. Dan pastikan kalian mendaftar jalur mandiri karena hati nurani kalian, atau karena keikhlasan kalian, atau karena kalian memang niat untuk memasuki suatu kampus. Next, yang kedua yaitu belum riset biaya. Kamu bakalan percuma aja daftar jalur mandiri kalau kamu nggak tahu berapa biaya yang harus kamu persiapkan untuk memasuki jalur mandiri tersebut. Nah, jadi pastikan kamu udah riset biayanya ya, mulai dari biaya pendaftaran, biaya uang pangkal kalau misalnya ada, dan hingga UKT atau uang kuliah tunggal yang harus kalian bayarkan per semester kalau misalnya kalian lolos. Semua itu harus kalian hitung sebelum kalian mau daftar jalur mandiri. Karena jangan sampai kalian udah daftar jalur mandiri, bayar uang pendaftaran, terus lolos, terus kalian gak sanggup untuk membayar uang pangkal atau uang UKT-nya atau SPP. Nah, jadi pastikan kalian sudah mengetahui segala biayanya atau pembayarannya sebelum kalian daftar jalur mandiri. Karena kalau misalnya kalian udah lolos, terus kalian gak sanggup dengan biayanya, ya kamu pasti langsung menolak ya, langsung mengundurkan diri dari kampus yang kamu tempati lolos itu. Jadi percuma aja kamu daftar jalur mandiri kalau kamu belum mengetahui atau meriset biaya pendaftaran dan juga uang kuliah tunggal.
Kemudian yang ketiga, kamu belum riset daya tampung. Nah ini juga percuma ya kamu daftar jalur mandiri tapi belum riset daya tampungnya. Jadi pastikan kamu sudah mengetahui berapa daya tampung yang akan kamu perjuangkan di jalur mandiri. Saran aku ya, kamu harus kalau misalnya daya tampungnya lebih kecil dari 10, aku saranin kalian mending mencari kampus yang lain atau PTN atau PTS yang lainnya. Kenapa? Karena jangan sampai nih kalian mengeluarkan biaya pendaftaran misalnya sebesar 200.000 atau 250 bahkan 300.000 untuk memperebutkan yang kurang dari 10 kursi itu. Jadi menurut aku kalian harus lebih mempertimbangkan juga ya daya tampungnya. Jadi aku saranin kalian cari daya tampung yang misalnya di atas 20, 30, 40 gitu. Jadi peluang kalian banyak gitu loh, lebih besar daripada kalian harus memperebutkan kursi yang cuman di bawah 10 tapi kalian harus mengeluarkan uang pendaftaran sebanyak 200, 250 ribu atau bahkan 300 ribu. Nah jadi percuma lagi kalian daftar jalur mandiri kalau kalian nggak tahu daya tampungnya. So kalian harus mempersiapkan semuanya, oke? Yang terakhir, kamu percuma daftar jalur mandiri kalau misalnya nggak diskusi sama orang tua dulu. Ini paling pentingnya, paling penting dari poin-poin sebelumnya. Kenapa? Karena biasanya tuh ada beberapa orang yang hanya mendaftar namun tidak memberitahukan terlebih dahulu ke orang tuanya. Nah, jadi sebelum kalian mendaftar guys, jalur mandiri, sebenarnya semua jalur ya, bukan cuma mandiri aja, pokoknya semua jalur. Sebelum kalian mendaftar, kalian bisa diskusi dulu nih sama orang tua kalian. Karena kenapa? Jangan sampai nih kalian udah daftar jalur mandiri, terus kalian lolos, udah bisa masuk di kampusnya, tapi orang tua kalian gak setuju. Mungkin karena beberapa alasan ya dari orang tua kalian. Misalnya nih, jarak rumah sama kampusnya kalian jauh, orang tua kalian mengkhawatirkan. Terus mungkin biayanya yang tidak bisa dijangkau sama orang tua kalian. Dan banyak ya beberapa faktor orang tua yang tidak menyetujui. Nah jadi percuma kamu daftar jalur mandiri kalau misalnya nggak diskusi dulu sama orang tua. Sebaiknya kalian diskusi dulu, terus daftar jalur mandiri, dan kalau misalnya lolos, udah disetujui, kan enak ya, jalannya tinggal lurus aja. Jadi pastiin kamu udah diskusi dulu ya sama orang tua kalian sebelum kalian daftar jalur mandiri tahun 2023. Yap, itu dia guys, sharing pada malam hari ini. Gimana? Udah aku sebutin ya poin-poinnya bahwa percuma kalian daftar jalur mandiri kalau kalian melakukan 4 kesalahan fatal yang udah aku sebutin sebelumnya. So, kalau misalnya masih ada informasi yang tidak kalian tahu atau ada request video, aku harus bahas apa lagi ya di channel YouTube aku, kalian bisa banget komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, supaya aku lebih semangat untuk membuatin kalian video. Dan kalau misalnya aku ada video terbaru, notifikasinya tuh langsung muncul di HP kalian. Jadi kalian gak ketinggalan informasi mengenai jalur mandiri. Kalau kalian mau ngechat aku di WA juga boleh 0882 4785 4631. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.